Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Taklim Musholla Al-Mujahidin yang saya muliakan, khususnya para pengurus, khusus pimpinan Al-Mukarram Bapak Muhammad Madun, dan juga para tokoh masyarakat, para hujjaj, serta remaja sekalian. Syukur Alhamdulillah, malam hari ini dengan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa hadir kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, selalu dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya, dan semoga kehadiran ini mendapat balasan pahala serta diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan bahasan tentang sabar ya. Nampaknya hadis-hadis yang berkenaan dengan sabar begitu banyak ya. Imam Nawawi memuat di dalam kitab Riyadhis Shalihin ini tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan sabar ya, lebih daripada 20 hadis. Karena memang hidup ini tak luput dari musibah ya. Hidup ini tak luput dari ujian. Jadi ujian itu bukan hanya berbentuk yang gak enak ya, seperti sakit, seperti kemiskinan ya. Tapi ujian itu juga berbentuk kesehatan. Apakah dia bisa mempergunakan kesehatannya sesuai dengan peruntukannya? Juga diuji manusia dengan kekayaan. Apakah dia bisa mempergunakan kekayaannya untuk suatu kebaikan? Boleh jadi ada orang kaya dipakai kekayaannya untuk berjudi. Jangan-jangan dipakai untuk ya, berbuat yang haram kepada perempuan. Walaupun bayarannya puluhan juta. Duitnya banyak, dibayar demi melampiaskan nafsunya. Wah, orang tersebut nggak lulus itu. Allah uji dengan diberikan anugerah kekayaan, tapi dia nggak pandai mempergunakan kekayaannya. Jadi ujian bukan hanya hal-hal yang nggak enak, termasuk yang enak pun di situ Allah uji. Memang ujian yang nggak enak lebih berat dibandingkan ujian yang tadi saya bilang seperti kekayaan, seperti kesehatan. Ini enggak lebih berat dibandingkan diuji kita dengan kemiskinan, dengan penyakit begitu. Kalau menghadapi penyakit nampaknya berat sekali. Tapi menghadapi sehat, itu lebih mudah. Yang penting kita bisa pergunakan sehat kita untuk yang baik-baik ya. Untuk ibadah kepada Allah, atau untuk membantu orang lain, itu tenaga badan yang sehat ya. Jadi nampaknya ujian yang paling berat ketika dapat musibah ya, itu berat sekali. Tapi walaupun demikian, ketika Allah memberikan musibah kepada seseorang, itu secara agama dia bukan hina, atau bukan Allah kesal kepada dia. Tidak, saudara-saudara ya. Jadi musibah itu malah justru kebalikannya. Allah ingin biar dia lebih dekat kepadanya. Anggap dia udah dekat, dia ibadah biasa, ya, standar lah kata orang sekarang. Kemudian Allah kasih musibah, tujuannya biar lebih dekat lagi kepada Allah. Biar lebih banyak lagi doanya dipanjatkan. Ya, biar lebih banyak lagi kebaikan-kebaikannya. Itu jangka pendek itu istilahnya. Jangka panjangnya nanti dengan Allah kasih musibah, ya kalau memang dia nggak punya dosa, diangkat derajatnya. Nah itulah katanya, justru orang dikasih musibah bukan Allah marah kepada dia. Ya memang kalau musibah menimpa orang kafir itu siksaan kalau menurut yang saya pahamin. Musibah yang menimpa orang kafir itu menurut saya siksaan atau persekot azab di dunia. Nanti ada azab yang lebih parah lagi di akhirat, di neraka. Kalau orang Islam beda, saudara-saudara. Ya, justru Allah kasih musibah menggambarkan Allah sayang begitu.
Maka dari itu orang yang mendapat musibah jangan melihat sebelah mata begitu. Kemudian dimarah-marah. Terimalah dengan lapang dada. Kata orang sekarang, enjoy aja udah. Iya, enjoy aja begitu. Jangan marah-marah, jangan. Adepin, entah itu penyakit atau apalah musibah begitu. Nah, inilah saudara-saudara hadisnya ini. Hadis nomor 15, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abu Hurairah, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Artinya siapa-siapa yang Allah berkehendak kepadanya kebaikan. Maksudnya bila mana Allah ingin memberikan kebaikan, ya, itu dikasih apaan begitu. Nah, ini hadisnya berbunyi yusib minhu, Allah berikan musibah. Kok bisa begitu? Kata para ulama, dengan adanya musibah orang Islam itu makin dekat kepada Allah. Ya, jadi dia lebih banyak ibadah lagi, lebih banyak berdoa lagi, ya, lebih banyak ingat lagi kepada Allah. Kan boleh jadi orang nggak pernah dapat musibah itu ya bisa jadi dilupa sama Tuhan, keasikan aja begitu. Tapi ketika dapat musibah, diingat kepada Allah. Ya, mungkin dia merasa aduh sakit begitu, ntar disebutlah nama Allah. Ya. Ini gambaran dan bukti bahwa ketika orang dapat musibah bukan berarti Allah benci. Ya, bukan berarti Allah benci, justru Allah memberikan kebaikan supaya dia tambah dekat kepada Allah, supaya dia ingat kepada Allah, supaya dia ya banyak berdoa kepada Allah. Itu jangka pendek itu, jangka panjangnya nanti ketika meninggal dosanya udah habis. Karena udah diampunin gara-gara adanya musibah dan dia sabar. Ya. Jadi gambaran-gambaran yang dipahami oleh manusia kadang-kadang nggak pas dengan agama begitu. Boleh jadi orang memandang si anu dapat musibah mulu, mungkin dikutuk kali sama Allah begitu. Ya. Atau menurut orang-orang di luar Islam, wah itu karma katanya, begitulah omongannya. Ya. Dalam Islam nggak demikian. Ya. Orang Islam mendapat musibah, tadi saya bilang nggak jelek itu. Ya, enggak. Itu untuk ya paling serem untuk mencuci dosa. Malah bukan serem, malah cakep. Daripada nanti dicuci di akhirat melalui masuk neraka, mendingan dicuci di dunia. Iya, seberat-beratnya ya istilahnya yang enggak enak di dunia apa sih? Masih lebih berat enggak enaknya di akhirat itu di neraka gitu. Jadi inilah saudara-saudara sabda Nabi yang menggembirakan buat orang yang dapat musibah. Ya. Jadi ini digembirakan oleh Nabi dengan tujuan lagi supaya orang Islam ketika dapat musibah dia ya minimal sabar. Mungkin kalau girang kali ya jarang kali alhamdulillah dapat musibah. Keren tuh orang. Ya. Tapi jarang lah kan begitu. Jarang. Paling kurang sabar. Ya, paling kurang dia mengatakan ya dengan musibah ini Allah akan cuci dosa saya begitu. Ya, Allah tambahkan pahala begitu. Jadi ya nggak apa-apa sih orang dapat musibah mengucapkan alhamdulillah, nggak ada masalah itu. Cuman memang keren kalau begitu. Dia seneng. Tapi jangan dicari musibah. Jangan dicari saudara-saudara. Ada contoh begini, saya pernah dengar dulu seorang khatib berkhutbah Jumat. Di mana di Gandaria apa saya lupa begitu. Ketika dia menerangkan bahwa musibah itu seperti sakit, itu kan berpahala. Allah ampunin dosa-dosanya begitu. Nah dia mengatakan bahwa kita itu ya istilahnya kalau ada sakit ya jangan berobat begitu. Nah, itu kan nggak sesuai dengan naluri manusia ya. Kecenderungan manusia ya kalau sakit pengen berobat karena ibadah pada waktu sakit dengan ibadah pada waktu sehat enakan mana ya kan begitu, enakan lagi sehat. Maka yang ada dalam hadis Nabi selalu minta sehat, nggak ada minta sakit. Itu yang perlu dipahamin itu. Nggak ada tuh Nabi minta ya Tuhan berikanlah saya penyakit, nggak ada.
Nggak ada saudara-saudara. Yang ada Nabi selalu minta kesehatan. Ya, yang biasa doa yang kita baca, ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, terus wa'afiatan fil jasad. Itu minta kesehatan. Ya. Karena memang hidup ketika sehat, di dalam menjalankan agama lebih baik, lebih nikmat, lebih leluasa ketimbang hidup kita beribadah lagi sakit. Berat saudara-saudara ya. Maka jangan minta sakit. Kalau kita minta sakit, ntar istilahnya jangan-jangan ente nggak sabar. Kan parah lagi. Penyakit tetap ada, nggak ada pahala ya. Allah malah murka ntar karena nggak sabar. Jadi jangan minta, ya Allah bila saya penyakit, mudah-mudahan nanti saya sabar. Emang ente bisa perhitungin itu, bisa sabar. Jangan-jangan datang penyakit ngamuk melulu kan begitu. Malah salah saudara-saudara ya. Jadi kesimpulannya kalau sakit berobat begitu. Dan jangan lupa supaya yang kita minta kepada Allah minta kesehatan. Jangan pernah minta sakit. Tapi ketika udah kadongan, nah ini udah kadongan. Udah terjadi mau dibilang apa? Ya, emang sakit kemauan orang, kemauan kita nggak ada tuh. Kemauan kita pengen sehat, pengen umur panjang, begitu. Maka ya berusahalah kita ya kalau sakit ya berobat, kemudian ya minta kesehatan, jangan minta sakit. Walaupun gara-gara sakit, ya Allah ampunin dosanya, Allah kuras, Allah angkat derajatnya. Walaupun toh itu kan tergantikan dengan ibadah di waktu sehat. Jadi kembali kepada hadis, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa-siapa yang Allah berkehendak kepadanya kebaikan, Allah berikan musibah. Ada hadis senada begini nih. Seperti man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, siapa-siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya diberikan kepahaman agama. Nah, nggak ada tuh, saya belum ketemu. Siapa-siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, Allah berikan kekayaan. Nggak, saya belum ketemu tuh hadisnya. Belum ketemu saudara-saudara ya. Karena justru yang ada di dalam ayat Al-Quran, manusia itu ketika kaya melampaui batas. Ya. Innal insana layatagha ar-ra'ahus. Oh, itu dia. Sungguhnya manusia melampaui batas ketika melihat dirinya kaya. Fir'aun, Qarun dan sebagainya itu hebat-hebat semua dalam dunia, tapi kan melampaui batas begitu. Jadi nggak ada itu. Allah menjanjikan siapa-siapa yang Allah ingin kebaikan kepadanya, Allah kasih kekayaan. Yang ada malah kebalikannya nih. Siapa-siapa yang Allah berkehendak kebaikan kepadanya, Allah kasih musibah. Kemudian Allah berikan kepahaman agama, biar dia ngerti agama. Ya, biar dia bisa menjalankan ya agamanya di dunia ini dengan sebab dimengertilah begitu. Kalau nggak ngerti kan malah ntar ya ngebluk sono ngebluk kemari saudara-saudara ya. Kalau mengerti kan ya tahu jadinya. Oh ini boleh, oh itu nggak boleh begitu. Karena ngerti agama berarti Allah kasih kebaikan dia. Dirinya jadi terjaga, dunianya terjaga ya akhiratnya pun ya terjaga karena dimengerti. Allah berikan ilmu. Maka disebutlah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Allah berkehendak kebaikan, Allah berikan kepahaman agama. Yang di sini nih, siapa-siapa yang Allah berkehendak kebaikan kepadanya, Allah berikan musibah. Dua-duanya benar. Menurut pandangan agama itu benar. Baik. Nah ini saudara-saudara ada semacam kesimpulan nih katanya. Orang mukmin itu nggak kosong dari ya penyakit, nggak kosong dari ya kekurangan rezeki. Artinya nggak kosong lah orang Islam itu dari musibah. Seperti hadis mungkin nanti kita ketemu apa belum tuh saya lupa udah. Yaitu mayazalul bala bil mu'mini wal mu'minah. Bala atau musibah selalu menimpa orang mukmin laki-laki, menimpa orang mukminah perempuan. Binafsihi menimpa dirinya, entah itu penyakit dan sebagainya. Ya, wa waladihi menimpa anaknya begitu.
Entah anaknya meninggal, entar anaknya sakit. Bahkan kata para ulama, anaknya durhaka juga musibah. Musibah itu, anggap punya anak kerjaannya nyekek botol melulu. Dinasehatin gak nempan. Begitu. Entar kerjaannya nyungkep di got dah. Ngapain nyungkep? Gara-garanya ngapa itu? Banyakan minum kali. Itu musibah itu. Aduh, musibah berat itu. Kata para ulama begitu. Harus diluruskan. Musibah berat. Jadi kita hadapin, kita luruskan. Begitu. Kita enggak masih bodoh aja. Begitu itu agama ya. Bahwa musibah itu menimpa orang mukmin laki-laki, mukminah perempuan, menimpa pada dirinya, menimpa pada anaknya, dan menimpa pada hartanya. Jadi kalau gitu orang Islam nggak luput dari musibah, selalu dapat musibah katanya. Nah ini kan berarti Allah memberikan kebaikan kepadanya. Kok justru kebaikan dengan adanya musibah? Karena dengan adanya musibah dia mendekat kepada Allah. Makin dekat, dia berdoa, ya mungkin ibadahnya ya lebih mantap lagi begitu. Karena dia menyadari, wah ini musibah, ya istilahnya jangan-jangan nih akhir hayatnya kan, maka dia berusaha lebih banyak lagi beribadah itu. Kemudian di samping dia makin dekat kepada Allah, juga dia akan diampunin kesalahan dan dosa-dosanya. Maka tepatlah katanya, bahwa bila mana Allah berkehendak kepada seseorang kebaikan, diberikan musibah. Kemudian di hadis selanjutnya nomor 16 ya, masih tentang sabar ya. Jadi itu musibah nggak ada manfaat kecuali bila mana dihadapi dengan itu dia tuh tekanannya tuh di sabar itu. Kalau musibah nggak sabar, wah malah petaka itu. Iya, penyakit ataupun kesulitan tetap ada, pahala nggak dapat, dosa malah makin banyak bukan dikuras. Karena dia nggak sabar ngadepinnya. Karena kan judul kita kan tentang sabar ini. Ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabah. Ini cerita ya, Nabi gambarkan tentang seseorang mendapat penderitaan seperti sakit keras, ya, sakit berkelanjutan, sakit yang lama, begitu. Nah, ini juga ujian. Ya ingatlah yang tadi, ingat. Jadi kita berprasangka baik kepada Allah. Ya, saya ini mendapat penyakit ini yang nampaknya enggak susah baiknya lah, ya susah baiknya, ya saya harus sabar. Ya, kita berprasangka baik, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sangkaan kita yang baik yang tadi itu? Ya, dengan musibah penyakit, ya Allah ampunin dosa kita gitu. Entar jadi enak begitu. Pikiran jadi plong. Jadi enggak stres. Tadi saya bilang kita dapat penyakit ya kita nikmatin aja lah kasarnya. Nah ini jangan sampai gara-gara dapat musibah terlalu berat akhirnya minta mati begitu. Ya Allah matiin aja dah begitu. Nggak bisa begitu tuh. Atau mungkin dia minum apaan nih? Minum racun kali, cepat-cepat mati dah daripada penyakit begini terus. Wah itu sih stres itu. Ya, itu namanya putus asa. Ya dosa saudara-saudara. Jangan begitu katanya. Nah ini dibilang nih, la yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah seseorang ngarepin mati lidurrin asabah karena penderitaan yang menimpa dia. Nah, kalau begitu bagaimana? Kalau begitu jalan keluarnya yaitu serahin kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, kalau hidup ini masih baik bagi saya, maka ya panjangkanlah umur saya. Tapi kalau mati lebih baik daripada hidup sekarang, ya wafatkanlah saya. Jadi kita nggak mastiin, kita nyerahin kepada Allah begitu. Ketika kita menderita benar-benar, sakit benar-benar, atau penderitaan begitu berat, kayaknya nggak kuat dipikul. Kita nggak bisa bilang ya Allah matiin aja dah begitu. Nah ini jalan keluarnya nih. Fa in kana la budda fa'ilan. Maka apabila adalah orang tersebut mesti berbuat, mesti memohon kematian,
Nah, berikanlah yaitu wewenang kepada Allah supaya yang pilihin Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang milih. Ya, biarlah Allah yang pilihin. Maka disebut falyakul, berdoalah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah saya selama hidup ini membawa kebaikan. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah saya bila mana wafat itu membawa kebaikan. Jadi kita enggak pastiin satu, mati aja dah, enggak. Kita serahin kepada Allah. Yang penting yang membawa kebaikan. Kalau emang membawa kebaikan kematian, ya mohonlah ya Allah cabut nyawa saya, begitu. Kalau memang hidup ini membawa kebaikan, ya berikanlah saya umur yang panjang. Nah, kalau begini kan jadi bagus katanya. Ya, dia menyerahkan pilihannya kepada Allah. Baik pilihan hidup atau pilihan kematian. Emang sih boleh juga seseorang minta kematian, tapi itu di dalam keadaan tertentu. Seperti ada orang pengen pergi haji, pergi umroh, pengen meninggal di Mekah. Karena di Mekah tanahnya suci, kasarnya kan begitu. Ya, tanah haram, tanah suci begitu. Nah, itu nggak apa-apa katanya. Kalau tadi itu makruh, ya, bahkan menunjukkan nggak sabar. Ya Allah matiin aja dah, saya nggak kuat gitu. Itu makruh, bahkan bisa, waduh, menunjukkan dia nggak redho dengan musibah yang Allah berikan kepadanya begitu. Ya. Jadi sebaiknya diserahkan kepada Allah. Tapi ada nih para ulama mengatakan boleh minta kematian saja bila mana dia pengen mati di negeri haram sono, tanah haram di Mekah. Ya. Ada beberapa misalnya ulama itu seperti Syekh Ma'mun, apa itu? Muhammad. Iya, Jubair itu siapa itu? Yang dari Jawa itu. Maimun Jubair. Dia kalau nggak salah yang saya tahu tiap tahun pergi haji. Kenapa? Meninggalnya di Mekah. Benar-benar meninggal di Mekah ya kemarin. Maimun Jubair itu. Dia ulama besar, dia ulama dulu. Dia pengen meninggal di Mekah emang. Maka tiap tahun pergi haji. Iya. Ya dia setiap tahun pergi haji gampang aja. Dia orang besar istilahnya. Jokowi juga datang ke rumah dia. Prabowo juga datang. Gitu. Dia orang ulama besar dia. Dulu dia P3 dulu dia. Ya. Benar-benar para hadirin. Ya. Jadi beliau meninggal di kota Mekah, Allah kabulkan, berkata apa? Tiap tahun pergi ke Mekah walaupun dah tua. Walaupun dah tua. Ya. Jadi bukan main begitu. Maka dikuburin tuh di Ma'la apa sono dia. Di Mekah. Jadi itu saudara-saudara menggambarkan bahwa minta kematian di tempat yang tertentu seperti di tanah suci itu masih boleh lah. Tapi gara-gara sakit jangan minta kematian. Biarlah Allah yang pilihin. Ya Allah, kalau hidup ini membawa kebaikan, hidupkanlah saya, panjangkanlah umur saya, berikanlah kesehatan. Kalau emang meninggal itu lebih baik, maka wafatkanlah saya. Begitu. Itu contohnya saudara-saudara tentang masih dibolehkan minta kematian bila mana ya niatnya ada yang bagus begitu, seperti ingin meninggal di negeri yang mulia. Atau katanya contoh yang lain lantaran ada kekacauan dalam agama. Maksudnya nih ada ya istilahnya di dalam melaksanakan agama susah banget. Mungkin sedikitnya sih gampang, kita mau sembahyang, mau puasa, mau pergi haji, mau sembahyang berjamaah, bebas di kita. Mungkin di daerah-daerah yang mana begitu orang Islam ditekan, orang Islam digencet begitu, nggak bisa sembahyang. Kalau sembahyang diam-diam misalnya, nah itu minta ya Allah berikanlah saya mati syahid begitu dah, minta buru-buru meninggal, dia nggak sanggup begitu. Ya, kalau dia mau hadapin musuh, entar dia jadi nggak sembahyang begitu dah. Ya. Sedangkan dia pengen ibadah dengan baik, tapi beribadahnya diam-diam karena takut dengan musuh begitu.
Kayaknya sih jarang sekarang begitu. Ya, nah itu ada yang membolehkan, ya, membolehkan minta cepet mati, ya, takut gangguan di dalam agama, nggak bisa melaksanakan agama dengan baik begitu, selalu disakitin, selalu ditindas begitu. Ya. Nampaknya sih jarang sekarang ini, walaupun di Barat, di Amerika orang bisa sholat, orang bisa jalanin ibadahnya lah, bisa puasa bebas begitu. Ya. Baik saudara-saudara, jadi kesimpulannya jangan mengharap mati ketika ada penderitaan. Itu menggambarkan putus asa. Kalau memang dia mesti pengen minta mati, ya cobalah minta dengan cara menyerahkan kepada Allah dengan ucapan tadi. Ya. Baik saudara-saudara, selanjutnya ya, ini juga masih masalah kesabaran. Nah ini di zaman Nabi nih, zaman Nabi memang terjadi itu, umat Islam ditindas, gak bisa ibadah. Sedangkan Nabi melarang berperang, ini yang repot. Jadi orang katain diem aja, disambitin diem aja, emang gak boleh ngelawan. Itu ketika umat Islam berada di Mekah 13 tahun. Allah gak ngizinin, Nabi juga gak mengizinkan untuk angkat senjata. Jadi diam aja begitu, menghindar, paling bisa menghindar. Nah itulah kesabaran dibutuhkan di situ. Ya. Kesabaran dibutuhkan. Jadi jangan sampai gara-gara dia banyak menghadapi orang kafir dengan penindasan-penindasan. Maka tuh ada cerita si Bilal yang udah masuk Islam, ditindiin batu yang gede, diterik matahari di tengah-tengah padang pasir. Aduh, berat. Ya, berat penderitaannya. Tapi Nabi suruh sabar. Maka Nabi ceritain dulu begitu. Sebelum saya ini ada umat seorang Nabi. Mereka itu disiksa. Sampai-sampai katanya disiksa dengan gergaji digodot dari kepalanya ke bawah. Orangnya ditanam biar nggak bergerak sono kemari. Orangnya ditanam anggap setengah badan. Kemudian digodot dari atas. Ada lagi kata Nabi ini, ada salah seorang disisir pakai sisir besi, hampir mengenai tulangnya katanya, dagingnya pun ya langsung para hadirin itu kecabut begitu, tapi tetap dia beriman katanya. Terus kata Nabi, lu mau buru-buru aja dapat apa ya supaya hilang nih musibah, supaya hilang nih penderitaan begitu. Karena mereka istilahnya, wahai Nabi sampai kapan nih kayak nggak sabar, kayaknya pengen ngelawan aja udah. Ya kalau ngelawan kan mau mati kayak mau menang kayak dah. Ini kalau begini diam aja mah nggak boleh perang. Maka Nabi suruh sabar. Nabi ceritakan umat terdahulu lebih berat lagi penderitaan ketika dia menjalanin agama. Ketika itulah sahabat menyadari, oh iya katanya kita harus sabar. Ya akhirnya kan Allah suruh hijrah. Ketika hijrah, nah umat Islam tuh di Madinah bebas beribadah. Pelong di sono dia. Bahkan menyusun kekuatan. Yang nanti berperang dengan orang kafir, Allah berikan kemenangan. Bahkan ujung-ujungnya kota Mekah yang dulu mereka menderita di situ, kota Mekah mereka kuasain. Nah itulah hasil daripada sabar. Kan bisa jadi itu mereka nggak sabar, akhirnya angkat senjata. Ketika umat Islam angkat senjata di Mekah, jumlah mereka sedikit, ya dipites-pitesin sama orang kafir. Habislah saudara-saudara. Tamat riwayatnya kalau begitu. Kan ya hidup ini perlu siasat. Kita masih sedikit. Udah mau perang aja. Jumlahnya orangnya sedikit. Senjatanya ya terbatas. Mau perang aja sama yang banyak orangnya. Ya nggak bisa, maka Nabi suruh sabar. Baru tuh ketika di Madinah turun tuh ayat perangin tuh orang kafir. Baru begitu. Ya. Maka ini sabar di dalam menjalankan agama katanya. Walaupun pahit tetap dijalankan tuh agama. Ya. Perlu kesabaran. Nah kita lihat hadisnya nih. Wa an Abi Abdillah Khabbab ibnil Arad radhiyallahu anhu qala. Ini hadis dari Khabbab. Berkata Khabbab, syaqauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengeluh kepada Nabi, melapor keluhan kami.
wa huwa mutawassidun burdatan fi dhillil Ka'bah. Sedangkan Nabi waktu itu sedang tidur-tiduran. Tidur-tiduran, bantalnya diambil dari baju beliau. Ini burdah, ada yang artiin baju kayak toga tuh, baju kayak baju kurung. Ada yang mengartikan nih burdah yaitu selimut begitu. Yang penting nih boleh diartiin baju kayak toga dipulung-pulung begitu buat jadiin bantal atau selimut digulung-gulung. Nah, itu ceritanya begitu. Ketika ada sahabat namanya Khabbab bin Arad, dia melapor kepada Nabi. Nabi waktu itu berbantalkan selimutnya atau baju toganya yang digulung. Fi zillil Ka'bah, yaitu di naungan Ka'bah. Maksudnya apa? Ya mungkin waktu itu ada sinar matahari. Nabi ngaling dengan bayangan Ka'bah. Saudara, di dalam Quran tuh ada ayat menceritakan bahwa Allah menciptakan bayangan. Jadi bayangan ciptaan Allah. Bayangan terjadi gara-gara ada sinar matahari. Sinar matahari ciptaan Allah begitu. Dari bayangan itu manusia bisa mengetahui, wah ini lohor, wah ini asar, begitu. Maka dalam Islam tuh masuk lohor ketika matahari di tengah-tengah bergeser sedikit, alias gelincir. Kita tahu matahari dari timur, ya perginya ke barat, dari etan ngulon. Ketika matahari tengah-tengah itu belum ada bayangan, begitu. Dia ngulon aja dikit, ada bayangan dikit. Coba ente berdiri, masuklah waktu lohor. Nanti kalau bayangan pas dengan bendanya, masuklah waktu asar. Anggap ente misalnya semeter, misalnya, kemudian ente berdiri begitu. Ente ukur tuh bayangan, semeter juga. Nah itu lohor habis dah. Masuk waktu asar. Ntar matahari terbenam, masuk maghrib begitu. Jadi bayang-bayangan itu dijadiin untuk menentukan waktu sholat begitu. Maka ada ayat itu, di dalam bayang-bayangan itu ada bukti keberadaan Tuhan. Ada bukti keesaan dan kekuasaan Allah begitu. Karena bayangan-bayangan itu timbul adanya matahari. Menunjukkan matahari beredar. Kalau bayangan diem aja begitu, nggak berubah-ubah, berarti matahari nggak beredar. Wah ini bisa kiamat kalau begitu. Saudara, kalau matahari terus mencolot terus ke kita, ya kebakar kita. Ya, maka dia berjalan, maka tuh sore-sore adem. Ya. Kalau matahari diem aja begitu nggak berjalan, kepanasan saudara-saudara ya. Jadi bayangan-bayangan itu adalah ciptaan Allah. Nah di sini diceritain ini, Nabi katanya tidur-tiduran di naungan Ka'bah, alias di bayangan. Misalnya ini cuman nggak disebut nih, apakah ini sebelum lohor, apa setelah lohor begitu. Kalau sebelum lohor, ya tadi bayang-bayangannya sebelah mana? Sebelah ulon. Kan sebelum lohor kan matahari di etan. Begitu. Bayang-bayangannya ada di kulon. Kalau matahari di kulon, beletan ya otomatis itu. Ya, begitu saudara-saudara itu. Nabi duduk-duduk di naungan Ka'bah. Ya, maka fakulna, kami berkata, ala tastansiru lana, katanya. Wahai Nabi, kenapa engkau minta indah buat kami ini pertolongan? Biar Allah berikan kemenangan. Udah mau menang aja dia, minta kemenangan, padahal berjuang belum. Ala tastansiru lana, tidakkah engkau wahai Nabi memohon pertolongan kepada Allah buat kami? Ala tad'u lana, tidakkah engkau wahai Nabi mau berdoa buat kami supaya kami nanti ya menang ataupun ya jadi enaklah beribadah begitu. Sekarang berat banget ini. Ya. Maka ada kan sembahyang malam nyaring, jahar. Sembahyang siang sir, pel. Karena kalau malam orang kafir nggak gerayangan. Kalau siang gerayangan itu. Lohor, asar. Orang kafir jalan sono jalan kemari. Nah umat Islam pengen sembahyang di rumahnya pelan-pelan. Kalau ketahuan, digebukin. Begitu. Jadi lohor, sir.
asar sir begitu. Nah maghrib mereka lagi sedang makan di rumahnya dah, di ngaronde begitu. Maka umat Islam sembayangnya agak nyaring, ya. Isya mereka udah tidur, maka nyaring tuh umat Islam. Subuh belum bangun, maka nyaring begitu, ya. Lohor aja mereka gerayangan, pelan sembayangnya. Ya sampai sekarang, walaupun nggak ada orang kafir di sini, walaupun di sini orang kafir nggak ngamuk-ngamuk ya, tapi tetap itu diabadikan oleh Allah itu. Sembayang siang, sembayang yang malam. Sembayang siang sir, sembayang malam jahar. Agak nyaring begitu ya. Itu karena orang kafir ini ngaco dia. Di Mekah ini, periode Mekah 13 tahun. Nah, main-main itu. Ya. Kemudian kan tadi sahabat meminta supaya Allah mohonin tuh biar memberikan pertolongan. Berdoalah meminta kepada Allah. Akhirnya Nabi jawabannya, Nabi ceritain aja tuh dah. Nih faqala qad kana man qablakum. Sungguh ada orang sebelum kamu. Yukhazur rajulu, ada seseorang diambil katanya sama musuhnya orang kafir. Payuhfaru lahu fil ard. Kemudian dia dipendam ke dalam tanah. Payuj'alu fiha, dan dimasukkan ke dalam lubang. Summa yu'ta bil minsar, kemudian dimintakan yaitu gergaji gede. Payudau ala ra'sihi, maka gergaji gede ditaruh di atas kepalanya. Payuj'alu nisfain, kemudian dibelah orang tersebut menjadi dua. Kayak orang belah kayu tuh. Ya, kayu kan udah dipotong-potong pakai kampak. Jebret begitu, belah dua dah. Jadi serem banget itu zaman-zaman dulu. Nabi ceritain supaya sahabat, oh iya, kita belum seberapa. Kita belum seberapa nih. Orang duluan katanya Mungkin di zaman Nabi Isa atau zaman syariat Nabi Musa. Emang gak dibilangin. Nabi ceritain sebelum kamu. Ada seseorang itu ya ditangkap. Kemudian dibikinin lubang ke tanah. Dimasukin di situ. Ya. Diuruk dah sebagian tuh setengah badan. Kemudian digergaji kepalanya. Kan sakit banget. Ya sakit banget itu. Kalau langsung ditembak dor misalnya. Atau dipenggal lehernya. Cepat kalau digodot. Masya Allah katanya. Jadi mereka itu disiksa begitu besar katanya. Tapi tetap bertahan. Tetap bertahan. Ada lagi yang kedua nih. Wa yumsatu bi amsatil hadid. Ada juga orang yang disisir dengan sisir besi. Maduna lahmihi wa admihi. Yaitu disisir ke bawah dagingnya dan tulangnya. Jadi sampai liwat tuh dagingnya. Sampai nembus tulangnya, saudara-saudara begitu. Dimasukin sisir dari besi, ditarik begitu. Ya pada terkopeh, pada ngelopok dagingnya. Begitu. Apa yang terjadi? Ma yasudduhu dzalika an dinihi. Maka dia tetap menjalankan agama. Ya. Artinya dia nggak bebudih, nggak bergeser. Ya. Nggak tercegah gara-gara itu dia dalam beragama. Kali juga gara-gara disiksa, artinya mereka berhenti dah ngikutin kafir begitu. Nah, di dalam Islam Allah berikan keringanan. Kalau ada orang Islam disiksa, kemudian terlalu berat, dia boleh ngomong kafir. Itu dalam Islam itu. Anggap ente misalnya nih contoh aja, sedang disiksa sama seseorang, disuruh ayo gak ngikutin agama gue. Kalau enggak, gue godot nih kepala lo misalnya. Ya, kita sendirian di beramai-ramai. Ya udah, iya dah. Saya sekarang ngikutin agama kamu. Kita bohong, itu dibolehkan dalam Islam. Ini kan sebelum Islam. Tapi kalau ente pilih, ayo udah godot, biarin, silakan juga. Mau pilih yang berat, boleh. Mau pilih yang ringan, itu agama Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi orang boleh dalam arti ya munafik lah begitu bunglon. Pore-pore iyain, pore-pore ngikutin kemauan yang menyiksa. Begitu. Nanti setelah siksaan hilang dan mereka udah pergi ya balik lagi kita ke agama yang benar begitu. Jadi itu dalam syariat Nabi Muhammad dibolehkan. Ini kan syariat dulu nih. Jadi lain dia, harus bertahan begitu. Kemudian setelah itu Nabi bersabda,
wallahi la yutimmannallahu hadzal amra. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini. Artinya waktu itu di zaman Nabi di Mekah agama orang berat banget menjalankannya. Orang beragama tertindas katanya. Maka Nabi bilang, demi Allah, nanti ini agama akan betul-betul dijalankan dengan bebas. Nggak ada yang mengganggu. Karena yang menang orang Islam. Ya, jadi demi Allah katanya, la yutimmannallahu hadzal amra. Sungguh Allah akan menyempurnakan agama ini. Hatta yasirar raqibu min son'a ila hadramaut la yakhafu illallah. Sampai-sampai digambarkan oleh Nabi, seseorang berkendaraan dari Son'a di kota Yaman ila Hadramaut, juga ke Hadramaut kota Yaman, la yakhafu illallah. Dia nggak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Nggak ada takut terhadap musuh. Mau sembahyang nggak takut, mau puasa nggak takut, begitu. Aman. Dan ini terjadi memang. Ya, Nabi buktikan. Setelah itu kan Islam berkembang. Setelah hijrah itu, ya, bikin melebar kekuasaannya. Orang beribadah bebas. Ya, yang kemarin-kemarin beribadah, waduh, ya, waktu di Mekah, ya, ditangkap-tangkepin istilahnya, disiksa. Tapi Nabi mengatakan demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini. Sehingga orang dari Son'a menuju Hadramaut aman katanya. Nggak ada rasa takut kecuali takut kepada Allah, begitu. Jadi dikatakan la yakhafu illallah, kecuali takut hanya kepada Allah, wa dhi'ba ala ghanamih, dan juga takut kepada serigala kalau dibawa kambing. Itu normal. Anggap perjalanan di padang pasir, bawa kambing banyak. Ya takut juga, jangan-jangan ntar kambingnya dimakan serigala. Itu sih nggak apa-apa, normal. Masih dikatakan aman. Masih aman itu. Ya. Jadi Nabi janjiin tuh kepada sahabatnya yang disiksa, sabar menghadapi orang kafir. Ya, nanti Allah akan berikan jalan keluar. Ya, sampai-sampai digambarkan keamanan begitu terjamin. Orang dari Son'a menuju Hadramaut aman. Yang ditakutin cuman Allah. Atau yang ditakutin dibawa kambing, paling takut dimakan sama serigala. Ya serigala nggak ngaduk-ngaduk orang sembahyang, nggak ngaduk-ngaduk orang beribadah. Ya. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kamu pengen buru-buru itu, tasta'jilun. Emang manusia begitu. Wa kanal insanu ajula. Ada ayat begitu. Wa kanal insanu ajula. Sesungguhnya manusia itu pengen buru-buru, pengen cepet-cepet, kaya, pengen cepet-cepet pinter, pengen cepet-cepet, serba cepet pengennya. Padahal ya, dunia ini perlu proses. Nggak ada yang simsalabim, istilah sekarang instan. Mie atau super mie, walaupun disebut instan, kita jarang makan langsung mentah-mentah. Masak dulu, ya, panasin begitu, aduk-aduk, kasih bumbu, ntar kipasin panas banget, baru bisa makan. Nggak langsung gelek begitu kan, nggak bisa. Jadi dunia ini nggak ada yang instan. Maka Nabi nasehatin, kamu ini pengen buru-buru aja sih. Ya, dalam beragama Islam pengen buru-buru aman di kota Mekah. Ya keadaannya begini, Allah pengen ngelihat perjuangan kita. Maka perlu berjuang. Mungkin berjuang berdarah-darah, ya wajar. Mungkin berjuang ada yang meninggal, ya wajar. Begitu. Jadi jangan terburu-buru. Ya. Ini yang disebut walakinnakum tasta'jilun. Tetapi kamu pengen cepat-cepat. Ini yang gak bagus. Ya. Yang gak bagus. Semuanya harus melalui proses. Ya istilah sekarang begitu, melalui proses. Gak ada langsung simsalabim jadi. Pengen jadi orang pinter, masih meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya ilmu, belajar kagak. Ya, atau ada kitab dibakar kali, ntar diminum. Mau langsung pinter dia. Ya, gak ada. Pengen jadi orang kaya, ngapain ini merampok aja dah. Ya, nggak taunya ketangkep, didor lagi. Kaya kagak, mati malah. Mau pengen buru-buru aja.
Apa yang buru-buru? Ya. Semuanya dengan usaha. Begitu saudara-saudara. Ya. Belum Isya ya? Dikit lagi. Baik saudara-saudara ya. Ini beberapa kesimpulan sambil nungguin Isya ini. Ya, pertama ini kesimpulannya ini katanya sabar itu bukan main dipuji. Ya, maka perlu sabar dalam segala hal. Ya, sabar ini yang pernah saya bilang penerang. As-sabru diya, kan begitu. Sabar itu bagaikan matahari, nerangin. Ya, kalau nggak sabar, ya begitulah kata orang, nggak sabar bubar, nggak sabar urusannya semraut, berantakan. Gitu. Perlu kesabaran dalam menjalankan agama, dalam apa saja. Ya. Kemudian ya selanjutnya ini katanya ada semacam mukjizat Nabi. Tadi kan Nabi memberitahu bahwa nanti akan datang suatu zaman orang berjalan dari Yaman, dari Son'a, Yaman juga itu, dari Son'a, kota Son'a menuju Hadramaut, nggak ada yang ditakutin. Ya, beribadah tenang, bebas begitu. Ya benar terjadi. Islam berkembang sehingga umat Islam bisa beribadah dengan leluasa. Kemudian Nabi menekankan supaya sabar. Ya, apapun yang terjadi katanya, jangan bertindak ya di luar aturan agama. Kemudian ya orang itu memang ketika beribadah lagi dalam keadaan plong, dalam keadaan aman, itu memang lebih nikmat. Itu memang nyata daripada beribadah ketika dalam keadaan kesulitan katanya. Ya nggak apa-apa lah minta suatu keamanan. Tapi ketika dalam kesusahan ya tetap sabar, tetap hadapi ya. Kemudian juga terakhir supaya ngikutin tuh orang soleh zaman dulu katanya. Mereka disiksa, ada yang digodot, ada yang disisir dagingnya, tapi tetap tabah. Ya, kita baru ya ujiannya kecil, baru ujiannya ya nggak banyak lah begitu. Kadang-kadang udah nyerah aja gitu. Ya, jangan begitu. Kayak zaman sekarang diuji dengan kemiskinan. Ada yang ngasih kekayaan, syaratnya lu masuk Kristen. Dimau aja. Dimau aja itu. Itu nggak sabar itu. Mendingan miskin tapi tetap beragama Islam, kudunya begitu. Ini baru dijanjiin ini, janjiin ono, udah tinggalkan tuh agama. Demi fulus, murah banget tuh agama. Lihat tuh zaman dulu katanya, kepalanya digodot, dagingnya disisir, tetap dia beriman kepada Allah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketetapan iman sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa ibu bapak kita, juga guru-guru kita, ya mertua, istri, anak, semoga Allah ampuni mereka, semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana afrigh 'alaina sabra, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.